Iya, halo, selamat hari ini rekan-rekan Bali Blend Podcast dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya Satria Ajus dalam podcast kita hari ini adalah Minggu Ceria edisi Senin tanggal 5 Oktober 2020. Yang hari ini kita akan membahas tentang kisah. Sebuah kisah di mana saya kenal dengan teknologi. Seperti apa yang saya catatkan di grup dan juga channel, kita akan mengenal kisah saya kenal dengan teknologi. Nah, sebelum saya masuk ke cerita, saya akan kembali menginformasikan kepada teman-teman pendengar yang sekiranya belum mengikuti channel Telegram Bali Blind Podcast Listeners di Telegram, bisa langsung mengikutinya dengan mencari di Telegram ya dengan kata kunci Bali Blind ya, blind tunanetra, Bali Blind Podcast Listeners. Nah, itu nanti kalian akan temukan channelnya dan kalian bisa bergabung di sana gitu. Dan nanti di sana akan ada 5 jadwal umum, yaitu pertama podcast, kemudian artikel pagi, kemudian ada artikel sore. Kemudian sebentar lagi kita juga akan menginjak ke Kamis Santai yang isinya podcast Kamis Santai. Dan juga salah satunya adalah yang tidak kalah keren, diskusi. Nah, bagaimana cara berdiskusi di channel? Teman-teman bisa langsung bergabung ke grup diskusi podcast dengan link yang akan saya share di bawah di deskripsi ya. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita. Nah, awal saya kenal teknologi itu tahun 2003, teman-teman. Ketika saya masih kelas 2 SD, itu saya sudah kenal yang namanya sama display komputer, display braille. Namun saya tidak serius di sana karena masih anak-anak ya waktu itu. Saya sangat senang waktu itu kenal dengan komputer. Saya kira saya tidak bisa bermain komputer dulu. Kayak gitu teman-teman. Terus saya juga senang melakukan eksperimen waktu itu dengan menekan banyak tombol. Gitu teman-teman. Nah, kemudian singkat cerita, di tahun 2003 itu display di sekolah itu rusak. Nah, berlanjut ke 2004, 1 tahun ke depan, itu saya kenal sama yang namanya HP. Itu saya masih kelas 4 menuju ke kelas 5 SD. Ya. Nah, saya kenal HP. HP yang pertama kali saya buat itu, saya bawa maksudnya bukan saya buat ya. Saya bawa itu Nokia 5110. HP Nokia yang awal banget gitu. Sampai saya kelas 6 barulah saya diperkenalkan sama yang namanya komputer bicara. Nah, pertama kali saya kenal komputer bicara itu kelas 6 SD, kawan-kawan. Dan waktu itu saya hanya bisa mengoperasikan Microsoft Word. Ya, saya mengetik, membuat cerita, dan lain-lain. Nah, setelah saya kenal teknologi atau komputer, ya, kemudian di kelas 6 itu saya juga kenal yang namanya handphone bicara juga, yaitu dulu yang namanya Nokia Symbian, teman-teman ya. Nokia Symbian. Nah, Nokia Symbian itu saya kenal waktu itu tahun 2007. Nah, saya pertama kali membawa Symbian itu menggunakan handphone Nokia 3660. Yang ngetrendnya dulu SMS dan telepon aja waktu itu ya. Karena download kita masih belum tahu caranya dulu. Gitu teman-teman. Nah, kemudian seiring jalannya waktu, saya juga kenal sama yang namanya handphone Nokia dan komputer. Nah, ketika saya menginjak kelas 1 SMP,
saya sudah mendapatkan pembelajaran teknologi informasi. Ya. Nah, bekal saya dulu waktu SD menggunakan Microsoft Word itu tidak pernah saya lupakan. Nah, waktu itu di kelas 1 SMP saya dikenalkan sama yang namanya internet. Nah, internet. Ini kebahagiaan tersendiri karena dulunya itu saya nggak kenal internet, nggak ngerti apa itu internet, apa itu Google, saya nggak ngerti juga gitu. Nah, kemudian di saat itu hal pertama yang saya buat itu adalah email. Email, teman-teman ya. Kenapa email? Karena dulu kan pembelajarannya teknologi informasi membuat email ya. Nah, kemudian ketika saya membuat email, saya dulu diajarkan yang namanya mengirim dan menerima email. Namun untuk browsing saya masih tahu sedikit, nggak tahu ya. Nah, kemudian berlanjut saya ganti handphone lagi. Waktu itu saya kenal sama yang namanya handphone 7610 Nokia. Yang bentuknya seperti daun itu ya, Nokia daun ya. Itu keren juga tuh. Dulu harganya mahal, kalau nggak salah sampai 600 ribuan gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, teman-teman berinisiatif untuk bertanya kepada guru saya bagaimana cara membuat Facebook. Nah, dulu waktu SMP saya kenal Facebook. Nah, ketika saya diajarkan membuat Facebook dan fungsi Facebook itu apa, saya sangat tertarik sekali. Ternyata kita bisa berbagi tentang keseharian kita di Facebook dan segala macem gitu ya. Itu yang saya suka. Nah, kemudian setelah saya mengerti tentang Facebook, saya juga ingin mengetes di HP saya waktu itu. Nah, kemudian setelah saya membuat Facebook, saya login dengan menggunakan HP, dengan mengetikkan alamat yang sama waktu itu, dengan menggunakan browser HP ternyata bisa. Dan saya biasanya mengupdate status setiap hari. Sama juga yang dilakukan oleh teman-teman saya. Cara mengkonfirmasi teman, menambahkan teman dan sebagainya, itu diajarkan semuanya. Nah, kemudian setelah saya kenal Facebook, saya mengikuti lomba waktu kelas 2 SMP ya. SMP SMA ya. Saya agak lupa juga. Itu berjalan 3-4 tahun ya. Nokia 7610 itu. Dan juga saya sudah bisa browsing dengan mengetahui Google. Cuman saya belum tahu yang namanya Gmail. Gitu. Nah, kemudian setelah saya beranjak ke kelas 1 SMA, saya mengenal yang namanya Twitter. Nah, Twitter dan juga aplikasi pendukungnya. Dan waktu itu saya sudah mengerti tentang banyak aplikasi. Nah, di situ saya juga sudah berganti ke handphone Nokia E63. Tambah naik nih. Nah, kemudian di sana saya banyak bereksperimen juga. Gitu ya. Banyak bereksperimen dan mencari tahu apa yang bisa dilakukan oleh media sosial Twitter ini. Ternyata fungsinya sama seperti Facebook ya. Namun fiturnya mungkin lebih banyak. Seperti itu. Nah, mulai dari E63 itulah saya aktif di Facebook dan Twitter. Sampai-sampai saya juga sudah mengenal yang namanya gaming. Game komputer ya. Game komputer yang berbasisnya audio. Gitu. Sampai-sampai saya juga bermain di sana. Nah, kemudian setelah saya puas bermain game di komputer ataupun segala macam, di kelas 2 saya mengenal Android. Handphone yang pertama kali saya bawa adalah Samsung Galaxy Z di tahun 2000
2013. Ya, 2012-2013. Ya. Lama saya membawa Galaxy Chat, saya kenal sama BBM. Nah, disitulah saya kenal yang namanya Gmail, akun Google. Gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu saya bereksperimen, saya membuat akun BBM, saya melogin Facebook saya membuat status seperti biasa, seperti halnya saya membuat status di Facebook gitu ya. Nah, kemudian beberapa tahun berjalan saya kuliah menggunakan Android gitu. Nah, ketika saya menggunakan Android, saya kuliah, ternyata asik karena teman-teman semua mempunyai. Nah, di situ baru saya pertama kali mengenal yang namanya grup BBM. WhatsApp masih belum ya. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian ada teman saya yang ngasih tahu bahwa ada media sosial yang lebih enak lagi, namanya WhatsApp. Nah, saya kenal sama WhatsApp. Saya daftar dengan WhatsApp. Dan jadi. Dan uniknya lagi saya juga baru kenal sama yang namanya voice note atau pesan suara di WhatsApp itu. Nah, di situ saya mulai bergabung bersama grup-grup alumni sekolah saya dan mengetahui WhatsApp grup itu sendiri. Nah, setelah saya mengetahui grup WhatsApp yang dimaksud itu, saya kenal perangkat baru lagi. Waktu itu saya pertama kali membawa handphone Xiaomi ya. Xiaomi yang pertama kali saya bawa itu adalah Lenovo A6000. Nah, kemudian berganti tahun lagi, saya kenal sama yang namanya Xiaomi. Xiaomi yang pertama kali saya bawa adalah Redmi 4A. Itu sudah tahun 2016. Gitu. Nah, kemudian berjalan waktu, saya kenal sama yang namanya media sosial lagi. Zelo. Nah, saya kenal Zelo itu masih zaman BB ya. BB dan Xiaomi, tapi waktu itu saya udah bawa HP apa dulu ya, kalau nggak salah 2014-2015 tuh masih belum kenal Xiaomi, tapi udah kenal sama Zelo ya. Waktu itu saya masih nebeng di teman dengan pakai laptop gitu ya. Nah, kemudian saya kenal Xiaomi, baru pertama kali juga saya mengenal yang namanya aplikasi pembaca foto. Waktu itu saya udah di pertengahan kuliah yang mau ke akhir. Nah, gitu teman-teman, teknologi yang dari tahun ke tahun saya kenal. Terus berjalan ke tahun 2017-18, beberapa tahun yang lalu, saya merasakan pernah membawa iPhone. Mulai dari iPhone 4S, iPhone 5C, dan terakhir kemarin 2019 iPhone 6. Gitu. Susah senang bersama teknologi ya. Dan untuk pertama kalinya di 2017 saya bawa laptop pribadi ke kampus, tidak menebeng lagi gitu. Gitu teman-teman. Dan apa sih yang dirasakan pada saat saya kenal teknologi pertama? Yang pertama senang karena bisa tahu banyak hal. Kemudian yang kedua penasaran karena kita akan mempelajari hal baru gitu. Nah, kemudian suka dukanya seperti apa kenal teknologi? Sukanya kita banyak tahu hal, dan dukanya dulu saya pernah salah pencet sampai komputernya rusak. Waktu saya masih kelas 5 SD gitu. Nah, kemudian
Apa sih yang saya rasakan manfaatnya dengan perkembangan teknologi sekarang ini? Manfaatnya banyak. Kita bisa mencari informasi secara langsung tanpa harus baca koran, hanya dengan membuka Google. Manfaat kedua adalah kita bisa menjalin komunikasi dengan orang yang jauh. Tidak harus berkirim surat dan telepon. Cukup melihat fotonya dan wajahnya seperti itu. Terus manfaat yang lain apa aja? Banyak. Kita bisa melakukan pemesanan kendaraan. Yeay, itu dia ya. Kita bisa bepergian kemana-mana dengan memesan kendaraan online. Gitu. Dan ya, seperti itulah kerja kita setiap hari waktu itu. Nah, sejak kapan saya kenal dengan pemesanan kendaraan online? Sejak tahun 2014 jawabannya. Saya kenal pertama kali dengan Grab. Waktu itu saya dipesenin sama teman saya dan saya mencoba untuk download sendiri. Namun waktu itu saya masih takut-takut karena nggak yakin aman nggak gitu. Saya tidak berani memesan. Tapi pertama kali saya mencoba memesan kendaraan online itu dengan menggunakan Uber. Waktu itu Uber itu masih sangat dinantikan ya di Bali. Wah, dulu ke kampus saya pakai Uber, dikira saya orang kaya karena saya berangkatnya naik mobil. Gitu. Habis itu saya dikasih tahu sama teman saya, kenapa kamu harus pakai mobil? Pakai aja motor gitu. Habis itu baru saya mencoba untuk memesan Grab. Yang pertama kali saya pesan juga Grab Car. Setelah Grab Car-nya maju, baru saya beralih ke Grab Bike motor. Gitu teman-teman. Nah, dan akhirnya sekarang saya kemana-mana itu nggak perlu susah. Sampai saya bisa pulang kampung sendiri, guys. Gitu teman-teman. Jadi susah senang bersama teknologi itu ada. Dan pasti manfaatnya banyak gitu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berdiskusi masalah teknologi dan juga bagaimana saya kenal teknologi, teman-teman bisa langsung mengirimkan komentarnya di grup diskusi podcast setelah postingan ini diterbitkan. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam edisi Minggu Ceria hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan tema yang berbeda. Selamat hari ini dan sampai jumpa lagi. Berhenti tombol.